Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'ah. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana la 'alaina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Khonifuddin azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur muji Allah Jalla Jalaluh, bersalat untuk baginda Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga serta para sahabat beliau ridwanallahi alaihim jami'a, serta kita berharap pada Allah Jalla Jalaluh, semoga Allah karenakan kita kebaikan, keberkahan, keistiqomahan dalam ketaatan dan juga syafaat di yaumil qiyamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam biidznillah taala. Teman-teman yang Allah muliakan, berbicara mengenai bekal persiapan Ramadan, maka kita akan berbicara mengenai beberapa hal. Dan beberapa hal ini seringkali luput di tengah kaum muslimin atau tidak diperhatikan di tengah kaum muslimin. Kenapa bisa demikian? Karena saking seringnya rutinitas Ramadan datang setiap tahunnya, seolah-olah dianggap bahwasanya Ramadan itu pasti menjadi kepemilikan kita. Kita pasti akan ketemu dengannya. Kita pasti bisa sahur bareng keluarga, tarawih bersama jamaah yang lainnya, serta berhari raya dengan kaum muslimin yang lainnya. Padahal kalau kita tengok, semua itu mustahil terjadi kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama dahulu, 6 bulan belum datang Ramadan, pertama bekal mereka adalah bekal dengan doa yang terus-menerus dipanjatkan. Oleh karena teman-teman jangan lupa berdoa dengan doa yang banyak. Salah satu doa yang seringkali diucapkan di lisan para ulama, orang-orang salih adalah Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Boleh dicatat ya. Kalau yang sudah hafal alhamdulillah, kalau belum silakan dicatat. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dan doa ini luar biasa teman-teman, sampai kemudian diabadikan dalam kitab Lataiful Ma'arif, buah karya ulama besar Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, yang mana doa ini bermakna, ya Allah antarkan aku dengan kondisi selamat, dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi tidak kurang sedikit pun, sampai engkau antarkanku ketemu dengan Ramadan. Nggak cukup dengan itu, timbal baliknya, dan pertemukan Ramadan buatku. Karena kalau kita doanya cuma satu sisi, ya Allah pertemukan aku dengan Ramadan, ya bisa saja ketemu sama Ramadan, tapi cuma tanggal satunya doang. Ya, nengok hilal, besoknya Allah jemput dengan malaikat mautnya. Bisa jadi cuma hanya menikmati 3 hari, sepekan Ramadan, setengah Ramadan, habis itu dijemput oleh Allah SWT. Tapi doanya harus dari dua sisi. Ya Allah antarkan aku dengan kondisi selamat hingga masuki Ramadan, dan antarkan Ramadan untukku. Jadi kan kalau antarkan Ramadan untukku berarti kan Ramadan utuh buatku. Dan Ramadan otomatis sebulan, baik angkanya 29 maupun 30. Kan dari dua sisi berarti itu. Jadi kita minta ketemu sama Ramadan, dan Ramadan seluruhnya ketemu dengan kita. Dan terakhirnya wa tasallamhu minni mutaqabbala, artinya terimalah amalanku di bulan Ramadan. Bayangkan 6 bulan belum ketemu Ramadan, minta ketemu. Sudah ketemu dengan Ramadan, mereka maksimalkan ibadah ketaatan pada Allah SWT. Selesai Ramadan, 6 bulan berikutnya terus menerus minta sama Allah, merengek supaya amalannya diterima oleh Allah SWT. Dan ini kebiasaan orang soleh, tidak merasa kepedean dalam
perkara umur dan tidak merasa kepedean terhadap perkara amal. Jadi tetap minta supaya amalan diterima, tetap minta izin sama Allah Subhanahu wa taala supaya ketemu. Nah, sekarang kita kebanyakan banyak yang pede. Seolah-olah Ramadan nanti ketemu juga. Ya. Bisa jadi ketemu tapi kondisi kita nggak sehat. Bisa jadi ketemu tapi kondisi kita berbaring lemas. Bisa jadi ketemu tapi hanya beberapa waktu, habis itu dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ikhwan fillah azakumullah, niatkan dengan maksimal. Bertekad kuat supaya ketemu dengan Ramadan, kita maksimalkan dengan ibadah. Kita kencangkan ikat pinggang kita. Kita mulai lari perlahan-lahan. Kita mulai semangati diri kita untuk terus mengisi setiap waktunya itu dengan amalan salih, dengan amalan ibadah pada Allah Jalla Jalaluhu. Jangan sampai ketemu sama Ramadan kemudian sudah dikasih izin sama Allah tapi nggak maksimal, ya. Ibadah kita tidak kita maksimalkan. Maka teman-teman, ya, upayakan dengan maksimal perjuangan kita dengan mengisi Ramadan melalui amalan-amalan terbaik kita. Kemudian yang berikutnya, ikhwan fillah azakumullah, salah satu keistimewaan umat Rasulullah SAW adalah yang mana ketika dia berniat lalu kemudian niat itu tidak terlaksana, biiznillah, tentu karena izin Allah SWT, ya. Qadarullah, karena takdir dari Allah SWT. Misal karena dia sakit, misalnya dia punya niat hataman Quran 2 kali, qadarullah habis itu sakit. Dia pengen niat hataman bisa sekian kali, qadarullah ternyata dia harus safar, ya, fisiknya lemah, ya, terbaring sakit dan sebagainya, udzur-udzur syar'i yang lain, maka dicatat jadi pahala. Dan ini tidak dimiliki oleh umat selain umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya teman-teman yang Allah muliakan, ada salah satu kesunahan yang banyak dan dilupakan oleh kaum muslimin. Ya. Kalau berinteraksi dengan Al-Qur'an, upayakan bersiwak. Ya, upayakan bersiwak. Diriwayatkan dan ini disebutkan dalam kitab At-Tibyan fi Syarah Ahlul Qur'an di mana malaikat itu akan berburu ngejar orang yang baca Quran sebelumnya dia bersiwak. Saking senangnya sama orang itu, malaikat dengan jumlah banyak itu sampai posisinya nempelin, ya, nempelin, kalau mereka ada wajah, mereka nempelin wajah mereka, poin nempelin fisik mereka ke dekat mulut kita yang tilawah Al-Quran sebelumnya bersiwak. Dan ini tentu menjadi kebaikan, karena kalau malaikat datang deketin orang, apalagi orang itu disenengin sama malaikat, malaikat akan berdoa dan doa malaikat mustajab. Doa malaikat mustajab. Teman-teman nanti cari kitab, Anda tidak bawa kitabnya, At-Tibyan fi Syarah. Dan ini disyarah oleh ulama besar hari ini Madinah. Ulama Madinah hari ini itu disyarah kitab tersebut. Kemudian berikutnya Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadisnya SAW, laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah atau fi riwayatin ukhra 'inda kulli wudu'. Ya, kalaulah tidak memberatkan buat umatku, maka aku wajibkan. Bayangkan, aku wajibkan umatku itu harus bersiwak setiap kali mau salat, bersiwak setiap kali mau wudu. Dan kita ketahui ketika salat ada baca Quran, ya. Jadi berisi dengan bacaan Quran. Itu kalau tidak memberatkan, Nabi wajibkan itu. Nah, karena image orang berpuasa biasanya bau mulut, ya kan? Bau mulut, ya, identiknya kan gitu kan? Ya, kenapa? Karena memang kalau perut kosong kan identik bau mulutnya. Maka Nabi SAW langsung tutup dengan keistimewaan lisan beliau alaihi bau mulutnya orang yang berpuasa itu atyab itu lebih bagus, lebih istimewa.
Biar kan identik memang kalau orang berpuasa kan pasti bau. Makanya Nabi SAW tutup bau mulut orang yang berpuasa itu dengan hadis Nabi SAW yang mulia, dan Nabi bela meskipun bau mulut tapi itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Ya, karena teman-teman jangan lupa bersiwak. Ya, karena kita mau baca Quran habis sahur lupa siwak, lupa gosok gigi dulu. Kemudian baru buka puasa pengen lanjut tilawah Al-Quran, lupa gosok gigi. Kalau bisa teman-teman setiap kali berkendara di kendaraan teman-teman bawa, ya, misalnya mampir kemana bersiwak. Ya. Berikutnya kesunahan yang banyak terlupakan di tengah kaum muslimin adalah memulai tilawah, ya, karena kita punya targetan dan menghatamkannya itu baiknya di hari Jumat. Ya, hari Jumat ini tentang keutamaan saja, tentang keutamaan, ya. Dan juga pagi hari, ya. Jadi di hari Jumat di pagi hari. Kalau kita tengok Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan, ya, ketika orang-orang yang terbiasa bangun waktu-waktu fajar, di waktu-waktu sebelum subuh, inna Qur'anal fajri kana masyhuda, karena salat subuh itu salat yang disaksikan oleh para malaikat. Artinya momen pagi itu momen malaikat banyak di sana, dan ketika orang mengawali paginya dengan kebaikan, maka jangankan disaksikan oleh malaikat, didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkailah umatku di pagi hari mereka. Maka teman-teman startnya pagi, hatamannya pagi. Ya, kejar momen waktu-waktu terbaik. Kalau bisa hari Jumat karena Sayyidul Ayyam. Ya, kalau bisa hari Jumat. Tapi karena Ramadan bisa jadi jatuh di hari Rabu atau Kamis, maka tidak mengapa. Ya, yang penting ngambil keutamanya pagi. Berikutnya ikhwan fillah azakumullah, kesunahan yang banyak dilupakan di tengah kaum muslimin adalah bertakbir saat khatmul Quran, saat hataman Quran, bertakbir di penghujung surah Ad-Duha sampai penghujung surah An-Nas. Nanti kita akan belajar lewat tabel ini, di mana ada satu jalur bacaan atau ada jalur bacaan Nabi SAW di riwayat Hafs dan juga di riwayat yang lain yang di dalamnya ada kemasan bertakbir, ada kemasan bertakbir. Al-Imam As-Suyuti menyebutkan dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, beliau rahimahullah taala menyebutkan yustahabbu takbir min ad-duha ila akhir al-Quran wa hiya qiraatul makiyyin. Disunnahkan bertakbir ketika hataman Quran, tepatnya berada di penghujung surah Ad-Duha sampai dengan ujung surah An-Nas. Jadi ujung Ad-Duha takbir, ujung surah Al-Insyirah takbir. Ya, nanti kita praktek. Ujung surah At-Tin takbir, ujung surah Al-Alaq takbir, ujung surah Al-Qadar takbir, ujung surah Al-Bayyinah takbir, sampai ketemu surat An-Nas takbir. Ya, dan itu insyaallah kita akan kaji pada kesempatan pagi hari ini insyaallah. Kemudian khonifuddin azakumullah, kenapa hal itu masuk dalam bahasan yang disunnahkan? Karena Nabi SAW dulu sempat wahyu tertahan, ya, sempat wahyu tertahan cukup lama. Ada yang menyebutkan riwayat 12 hari, ada yang sampai menyebutkan 2 pekan, 14 hari, ada yang menyebutkan riwayat 15 hari. Dan ketika turun wahyu, Nabi SAW mendapatkan kabar gembira, sampai ya awalnya Nabi SAW dicemooh. Muhammad yang katanya Nabi ternyata ditinggalkan sama kawannya, maka Jibril maksudnya ditinggalkan sama kawannya. Ya, Nabi sempat sedih. Diriwayatkan kesedihan Nabi itu kemudian berubah ketika surah Ad-Duha turun. Surah Ad-Duha turun dan surah Ad-Duha itu banyak berkisah tentang
keutamaan Nabi SAW, kemudian kabar gembira tentang, pokoknya kabar gembira untuk beliau SAW, maka kemudian Nabi mengucapkan takbir Allahu Akbar. Nah, dari situ kesunahan itu ditetapkan sebagai bagian daripada jalur periwayatan. Dan kalau kita ketahui, Nabi SAW orang Mekah, suku Quraisy adanya di Mekah, Khulafaur Rasyidin tidaklah diangkat dari mereka yang jumlahnya 4 kecuali orang Mekah, dan kecuali mereka semuanya adalah orang Quraisy. Jadi tidak ada Khulafaur Rasyidin yang 4 itu diambil dari orang Madinah atau diambil dari suku selain Quraisy. Dan semua ahlul Mekah itu ketika hataman Quran mereka bertakbir, ya, mereka bertakbir. Ini ambil kitab rujukannya, rujukan kitab Nihayatul Qaul Mufid fi Ilmi Tajwid Syekh Muhammad Maki Nasr Al-Juraishi. Kemudian juga di situ disebutkan pernah ditanyakan kepada ulama Sufyan ibn Uyainah, ya, dalam kitab Al-Itaf, di mana Al-Hafidz Ad-Dani meriwayatkan dengan sanadnya kepada Al-Humaydi. Ia berkata, aku bertanya kepada Sufyan ibn Uyainah, wahai Abu Muhammad, aku telah melihat sesuatu yang bisa jadi apabila dilakukan oleh manusia yang ada di sekitar kita, yaitu seorang qari membacakan takbir pada bulan Ramadan ketika ia menghatamkan Al-Quran di dalam salat. Bahkan ini contohnya di dalam salat. Maka ia pun berkata, aku telah melihat Sadqah bin Abdullah ibnu Katsir, maksudnya Al-Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Ini ulama yang berada di wilayah Mekah dan sanadnya bersambung kepada Ubay ibnu Ka'ab dan juga termasuk Abdullah ibnu Abbas. Ya, jadi kalau mata rantainya nanti anak sebutkan mata rantainya. Maka beliau mengatakan Al-Imam Ibnu Katsir mengimami manusia lebih daripada 70 tahun. Ya, ketika ia menghatamkan Al-Quran dan ia senantiasa membaca takbir itu dalam salat. Jadi dia baca wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, Allahu Akbar, ini takbir dulu. Terus kemudian dilanjutkan lagi ke surah-surah berikutnya ketika hataman, baru takbir intiqalnya beda lagi. Ya, takbir intiqalnya berbeda lagi. Nah, jalur sanadnya seperti apa? Jalur sanadnya. Dan ini jalur sanad termasuk Al-Imam Syafi'i. Jadi kalau teman-teman mau tahu jalur sanadnya Imam Syafi'i. Aku mendengar Ikrimah ibnu Sulaiman berkata, aku membacakan pada Ismail ibnu Abdullah Al-Makki, yang salah satu jalur bacaan jalur bacaan Al-Imam Syafi'i. Ketika aku sampai pada surah Ad-Duha, ia pun berkata kepadaku, bacalah takbir. Ketika kamu sampai pada akhir setiap surah, sampai kamu menghatamkannya, karena sesungguhnya aku telah melakukan hal itu. Al-Imam Ibnu Katsir mengabarkan kepadaku bahwa ia telah membaca kepada Mujahid. Kemudian Mujahid pun menyuruhnya untuk melakukan hal itu. Mujahid juga mengabarkan bahwasanya ia membaca kepada Abdullah ibnu Abbas, Al-Imam Ibnu Abbas, sepupu Nabi SAW. Kemudian Abdullah bin Abbas menyuruhnya untuk melakukan hal itu. Ibnu Abbas juga mengabarkan bahwa ia telah membaca kepada Ubay bin Ka'ab. Jadi gurunya Abdullah bin Abbas dalam bacaan Quran itu adalah Ubay ibnu Ka'ab dalam hal qiraat, dalam hal bacaan Quran. Dan Ubay ibnu Ka'ab menyuruhnya untuk melakukan hal itu. Dan Ubay ibnu Ka'ab pun mengabarkan bahwasanya ia membacakan pada Nabi SAW dan Nabi memerintahkan tentang hal itu. Ini jalur sanad ulama yang membaca dengan adanya takbir. Nanti takbir itu poin nomor 7, teman-teman. Poin nomor 7. Yang ana ingin sampaikan ke teman-teman, salah satu kesunahan ini bisa kita amalkan dengan kita mengetahui jalur bacaan tersebut, ya, mengetahui jalur bacaan tersebut. Kemudian yang diingat juga kesunahan yang banyak terjadi di tengah kaum muslimin dan terlupakan, ya, dan terlupakan adalah ketika hataman Quran tidak berhenti di surah An-Nas, tapi dia lanjutkan sejenak ke surah Al-Fatihah, lalu kemudian ke surah Al-Baqarah di ayat kelima, baru dia sejenak berhenti dan lalu kemudian berdoa. Ini disebut dengan al-halul murtahil.
Nabi SAW meriwayatkan ada orang yang punya keutamaan, yaitu orang yang dia disibukkan dengan Al-Quran sampai kemudian dia sudah menghatamkan sampai An-Nas, dia balik lagi. Dia balik lagi. Dalam Nihayatul Qaul ini, kalaupun ada orang yang sibuk sampai dia lupa doa karena dia fokus dengan tilawah Al-Quran, maka dia mendapatkan keutamaan yang lebih besar daripada orang yang meminta dengan permintaan apapun. Jadi artinya kalau dia baca Quran nih, sudah hatam, dia balik lagi, hatam lagi, dia balik lagi, dia baru ingat, oh iya saya belum doa ya. Maka meskipun dia tidak berdoa hataman Quran, ya, dia punya keutamaan, dan keutamaan itu ternyata lebih baik, lebih bagus daripada orang yang meminta dengan permintaan yang sangat tinggi lah. Kurang lebih demikian. Allah Ta'ala alam. Jadi salah satu kesunahan itu hatamannya tidak berhenti di surat An-Nas, tapi lanjutkan dulu Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah, dan biasa menghatamkannya ulama itu di Al-Baqarah ayat kelima. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jeda, baru kemudian mereka berdoa. Allahu Ta'ala alam. Sebenarnya banyak hal-hal yang Ana ingin sampaikan, cuma itu insyaallah cukup mewakili. Dan kesempatan pagi ini Ana menyampaikan tentang tabel cara membaca jalur bacaan riwayat Hafs an Asim. Teman-teman silakan dibuka tabelnya sambil kita praktek nanti ya. Pertama, Ana ingin sampaikan bahwasannya Nabi SAW itu punya ragam cara baca, nggak satu. Jadi kalau teman-teman dibilang, oh saya sudah bisa baca Quran, alhamdulillah. Tapi ditanyakan lagi, riwayat siapa baca Quran yang Anda sudah bisa? Riwayat imam tertentu. Dan ternyata itu baru satu riwayat. Jadi selama ini teman-teman bisa baca Quran, bisa kemudian imamin sholat, itu baru dari satu riwayat. Sedangkan Nabi SAW membaca hari ini yang dilega